Part 63. Di rumah sakit negara B. Dimitri yang berada di sebuah rumah sakit negara B tengah menatap lekat pada wajah gadis yang matanya sedang tertutup. Gadis itu sangatlah cantik, walaupun wajahnya pucat, tetapi tidak mengurangi kecantikannya. Dia dibelainya wajah gadis itu dengan lembut. "Alexa, kakak mohon, bangunlah. Gerakan tanganmu lagi, seperti yang dokter bilang," ujar Dimitri sambil menahan tangisnya. Dimitri sangat menyayangi adik satu-satunya itu. Ia sangat merasa bersalah atas apa yang menimpa adiknya. Karena sibuk mengurusi perusahaannya yang di luar, Dimitri sampai mengabaikan Alexa. Dimitri menyesal tidak selalu bisa berada di sampingnya. Saat kejadian mobil yang Alexa tumpangi itu kecelakaan, Dimitri terkejut dan langsung pulang untuk melihat kondisi adiknya. Sejak kecelakaan Alexa koma, dan untuk menyembuhkannya, Dimitri sengaja membawa Alexa ke negara B. Ini semua gara-gara Kenzo sialan itu. Adikku koma tidak bisa seperti ini, umum Dimitri sambil mengepalkan tangannya. Masih teringat jelas dalam ingatan Dimitri. Sebelum membawa Alexa ke negara B, Dimitri sempat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada adik tercintanya itu. Ia menemukan sebuah diary Alexa. Dimitri membacanya dan sangat emosi. Selama ini adiknya sangat mencintai Kenzo. Setiap hari Alexa selalu berusaha untuk dekat dengan Kenzo. Namun orang yang dicintai adiknya tidak membalas cintanya. Kenzo justru menikahi Angel. Mungkin karena putus asa, Alexa memutuskan untuk bunuh diri dengan melanjutkan mobilnya dengan kencang hingga jatuh terguling. Untung nyawa Alexa masih bisa terselamatkan. Walaupun Alexa kini koma, namun Dimitri yakin suatu saat Alexa pasti akan sadar kembali. Karena rasa marahnya melihat adik tercintanya itu koma, membuat Dimitri bertekad untuk merebut wanita yang Kenzo cintai. Karena dengan merebut wanita yang dicintai Kenzo, maka akan membuat Kenzo mengerti rasa sakitnya ketika kehilangan orang yang kita cintai. Sama seperti yang Dimitri rasakan. Karena itulah Dimitri mendekati Angel selama ini. Tapi ternyata Dimitri salah. Angel bukanlah wanita yang Kenzo cintai. Pesawat yang Naira tumpangi sudah mendarat di negara B. Naira yang terkena jet lag parah hanya bisa tiduran. Tenaganya terkuras habis karena terus-terusan memuntahkan isi perutnya. Jimmy dan dokter pribadi yang sudah disiapkan langsung memasuki pesawat. Dokter langsung memeriksa keadaan Naira. "Bagaimana, Dok?" tanya Jimmy. "Nyonya tidak apa-apa. Dia hanya kelelahan dan lemah karena banyak muntah." Dokter menyuntikkan vitamin pada lengan Naira. "Nyonya, apa Anda masih bisa berjalan? Jika tidak, aku akan siapkan kursi roda untuk Anda," ujar Jimmy. "Aku masih bisa jalan, Jim. Aku hanya butuh istirahat sebentar," ujar Naira dengan wajah pucatnya. "Sebenarnya di mana ini, Jim?" tanya Naira. "Kita di negara B, Nyonya." "Negara B?" pakik Naira. Naira kaget. Jadi selama ini dia menempuh perjalanan untuk pergi ke luar negeri. Naira tidak pernah menyangka dirinya bisa pergi ke luar negeri. Membayangkannya saja tidak pernah. Dengan keadaan keuangan yang dimilikinya, tidak mungkin Naira bisa pergi ke luar negeri. Tapi sekarang dirinya sedang berada di negara orang, dan itu bukanlah mimpi. "Lalu, di mana beruang kutub itu?" tanya Naira. Kepalanya mencari keberadaan Tuan Kenzo. "Beruang kutub?" Jimmy bertanya balik. Maksudku Tuan Kenzo," gumam Naira. "Oh, Tuan Kenzo. Tuan akan menyusul Anda di hotel nanti," ujar Jimmy sambil menahan senyumnya. Jimmy menahan tawanya ketika mendengar bahwa tuannya dijuluki beruang kutub oleh Nyonya Naira. Setelah diberikan vitamin oleh dokter,
Naira dan Jimmy keluar dari pesawat menuju mobil. Di dalam mobil, Naira hanya bisa tiduran. Padahal ingin rasanya ia memandang dan melihat-lihat. Tak terasa, Naira sudah sampai di hotel. Naira turun dari mobil dan langsung terpukau melihat hotel yang ada di depan matanya. "Jim, hotelnya bagus sekali," pakik Naira. "Hotel ini adalah hotel terbesar dan terkenal di negara B, Nyonya," ujar Jimmy. "Pantas saja megah dan mewah sekali," decak kagum Naira. "Apa Anda tahu, Nyonya, hotel ini adalah milik Tuan Kenzo," ujar Jimmy dengan tersenyum. Glek, dengan susah payah Naira menelan salivanya itu. "Jim, tuanmu itu sangat kaya sekali. Hartanya tidak akan habis dimakan 7 turunan, 7 tanjakan, bahkan 7 tikungan," gumam Naira dengan memikuk muka terkagum-kagum. Jimmy yang mendengarnya hanya tertawa kecil. "Bukankah tuanku adalah suamimu, Nyonya?" goda Jimmy. "Ih, kau ini," sungut Naira. Jimmy kembali tertawa kecil melihat wajah nyonyanya itu. Pantas saja tuannya itu jatuh cinta padanya karena dia sangat manis. Bahkan sikapnya selalu terbuka, tidak seperti wanita lain yang berpura-pura tidak matre atau berpura-pura baik, gumam Jimmy dalam hati. "Silahkan, Nyonya," ujar Jimmy mempersilahkan Naira masuk ke dalam hotel. Menaiki lift dan kini Naira berada di sebuah pintu kamar Presiden Suite. Naira masuk ke dalam kamar dan dibuat tertegun akan isi di dalam kamar itu. Sebuah kamar yang sangat luas dan ukuran king size-nya. Sebuah TV layar besar dan semua perlengkapan di dalamnya. "Nyonya, Anda beristirahatlah dulu. Besok Tuan Kenzo akan datang kemari," ujar Jimmy. "Jika butuh sesuatu, panggil saja para pelayan ini. Mereka standby untuk melayani Nyonya." Jimmy menunjuk pada 2 pelayan wanita di sampingnya. "Apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Nyonya?" tanya Jimmy. "Jim, bagaimana dengan pakaian gantiku? Aku tidak membawa pakaian." "Pakaian Anda sudah ada di dalam lemari. Tuan sudah menyiapkan semuanya untuk Anda," ujar Jimmy sambil tersenyum pada Naira. Naira hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apa ada lagi yang ingin Anda tanyakan?" Tidak ada," jawab Naira singkat. Jimmy pun pergi meninggalkan Naira di dalam kamar. "Nyonya, apa ada yang Anda butuhkan?" tanya salah satu pelayan wanita. "Tidak ada, kalian boleh keluar," ujar Naira. "Baik, Nyonya, kami akan ada di depan. Panggil saja jika Anda membutuhkan kami." "Oke," jawab Naira. Setelah pelayan itu pergi, Naira langsung berbaring di atas kasur. Rasanya lelah sekali berada di dalam pesawat, dan akhirnya Naira tertidur dengan lelapnya. Rumah sakit B Internasional. "Bagaimana, Cardo? Apa aku sudah boleh pulang?" tanya Kenzo pada dokter sekaligus sahabatnya. "Kenzo, kau itu kenapa tidak sabaran? Apa kau sudah tidak tahan untuk membuat anak?" canda Ricardo pada Kenzo dengan tertawa kecil. Jimmy yang berada di samping Tuan Kenzo ikut tertawa. "Kalian berani menertawakanku?" Kenzo berbicara dengan tajam. "Calm down, man. Aku hanya bercanda," ujar Ricardo masih dengan menahan tawa. "Semua sudah dicek dan hasilnya bagus. Kau sudah boleh pulang," ujar Ricardo. "Baguslah. Aku sudah tidak betah berlama-lama di dekat dokter aneh sepertimu," ujar Kenzo dengan datar. "Hahaha, bukankah kau itu selalu merindukanku dan ingin selalu berada di dekatku?" canda Ricardo dengan tertawa kencang. "Cih, merindukanmu," gumam Kenzo. "Oh iya, boleh aku tahu siapa wanita bodoh yang mau denganmu? Aku ingin lihat wanita seperti apa yang sudah bisa merubah pendirian seorang Kenzo," ujar Ricardo. "Cih,
Aku tidak akan pernah memperkenalkannya pada seorang dokter pemain sepertimu. Kenzo mengejek sahabatnya itu. Kau itu pelit sekali, gerutu Ricardo. Lalu bagaimana dengan Angel sekarang? Apa dia masih istrimu? Tanya Ricardo. 3 hari lagi dia sudah bukan istriku, jawab Kenzo dengan dingin. Melihat perubahan wajah pada sahabatnya, Ricardo tidak berani untuk bertanya lagi tentang Angel. Karena Ricardo tahu bahwa Angel adalah hal terburuk yang ada di dalam hidupnya Kenzo. Baiklah Tuan Kenzo yang terhormat, Anda boleh pulang hari ini. Tapi jangan lupa minum vitamin yang sudah kuberikan pada Jimmy untuk meningkatkan kesuburanmu, ucap Ricardo yang langsung pamit meninggalkan ruang rawat VIP. Jim, bagaimana keadaan Naira? Nyonya sudah baikan, dia sudah ada di kamar hotel Anda, ujar Jimmy. Tapi Tuan, kau harus menuju ke kantor cabang kita di sini, karena banyak sekali berkas yang harus Anda tanda tangani. Baiklah, sekarang kita ke sana. Kenzo berjalan keluar dari ruang rumah sakit, ditemani oleh Jimmy.